Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota makmur, maju, aman, konstitusional, mantap, unggul, rapi. Kaya akan hasil industri, pertanian, dan kerajinan. Di Jawa Tengah, setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing. Salah satunya Trangsan dengan rotannya. Desa Trangsan terletak di Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Berjarak 10-15 km dari pusat Kabupaten Sukoharjo. Dikenal sebagai pusat industri rotan sejak zaman dulu. Hai, selamat pagi Nusantara. Kali ini Trip to Nusantara bakal ajak kalian keliling di salah satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Sukoharjo. Menikmati wisata edukasi Desa Trangsan yang terkenal akan industri rotannya. Belajar bareng membuat produk dari rotan, juga menikmati keluasan penari yang menjadi ciri khas desa wisata rotan Trangsan ini. Bareng aku, Febrianita Lilis, dari acara Trip to Nusantara. Jalan-jalan kita kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk menikmati wisata edukasi rotan di Desa Trangsan yang terkenal dengan industri rotannya. Nah, sekarang kita sudah berada di Desa Trangsan. Di belakang saya ini merupakan salah satu pabrik yang terbesar di desa ini, yaitu pabrik Surya Rotan Furniture. Nggak usah lama-lama, yuk langsung masuk ke dalam. Program acara Trip Tour and Nusantara, kami kesini ingin sedikit mengulas informasi tentang produksi rotan yang berada di Surya Furniture ini, Bapak. Oh iya, selamat datang di desa kami, Desa Wisata Rotan Trangsan, Mbak. Ini nanti kita jelaskan bagaimana cara pembuatan rotan. Nah, kalau boleh tahu bagaimana proses produksi rotannya dari awal hingga finishing, Bapak? Oh iya, boleh nanti kita langsung ke tempat produksinya, nanti saya jelaskan. Iya, baik. Nah, kira-kira itu tahap awalnya seperti apa, Pak, dalam proses produksi rotannya itu? Untuk proses produksi mebel rotan ya, itu pada yang pertama itu kita persiapkan bahannya. Kita pilih bahannya dulu yang sesuai dengan yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah itu proses cutting atau pemotongan. Jadi pemotongan yang panjangnya nanti disesuaikan dengan bentuk barangnya. Setelah itu baru diproses masuk pembentokan atau bending. Bentokan itu rotan kan biar mudah dibentuk kan perlu dibengkokkan ya. Dan setelah itu baru masuk proses perangkaan. Perangkaan itu nanti ada assembling, membuat part samping, kemudian bagian samping, kemudian setelah itu setelah assembling nanti perakitan rangka. Setelah perakitan rangka selesai nanti masuk ke proses penganyaman atau dekorasi. Setelah selesai nanti masuk lagi ke pengamplasan atau pembersihan dari dulu, kemudian masuk finishing. Setelah finishing selesai, barang itu dipastikan bagus. Jadi berarti pengecekan ulang dulu. Ada polisi yang akan mengecek satu persatu barang itu agar barang ini sebelum dijual itu benar-benar bagus. Setelah lolos polisi atau kontrol, kemudian di packing. Nah, packingnya ini ada pakai single piece. Single piece itu cuma kertas saja dibungkus, tapi yang pakai box itu kan tinggal permintaan dari para. Setelah itu baru. Nah, itu teman-teman kira-kira sekilas proses awal hingga akhir tahapan finishing dari produksi rotan yang berada di Surya Furniture ini. Nah, kalau boleh tahu sejarahnya awal mulanya rotan ini berkembang hingga
pernah dikatakan sempat down hingga sekarang sampai terkenal itu bagaimana Bapak? Oh gini, ini memang industri rotan Trangsan ini memang sudah turun-temurun ya Mbak. Dari sejak zaman lurah pertama Desa Trangsan ini jauh sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1922 itu lurah pertama Desa Trangsan itu namanya Ki Jenang Wongso Laksono, yang mana dulu belum ada Republik Indonesia. Jadi kita masuknya itu Kasunanan Surakarta. Nah, beliau kepala desa Trangsan pertama dan sekaligus itu pengrajin mebel. Jadi selain Demang, beliau juga membuat mebel-mebel rotan. Dan dipasarkan setiap ada pasuanan. Kalau dulu ada pasuanannya, Mas. Kalau sekarang mungkin rapat kabinet apa gitu. Nah itu beliau bawa itu dan diperkenalkan dan banyak yang tertarik. Hingga akhirnya beliau Ki Demang Wongso Laksono membina rangkaian untuk membuat rotan. Itu berkembang terus sampai dengan tahun sekarang. Tapi untuk masa dulu pernah kita itu gaya banget Masnya, satu bulan itu lebih dari 400 kontainer pernah itu di tahun 1998 sampai dengan 2007, dimana waktu itu 98 itu kan Indonesia krisis moneter yang geger-gegeran itu, tapi justru di sini ini tumbuh dengan baik atau berkembang dengan pesat karena waktu itu terjadi pergeseran mata uang atau nilai tukar uang rupiah yang dari 2.500 1 dolar US-nya jadi 10.000, 12.000, maka barang ini sangat diminati di luar negeri karena mereka menganggap murah. Makanya tahun 98 sampai 2007 itu order kita banyak banget. Itu masa-masa perkembangan pengrajin sangat pesat waktu itu. Kemudian sempat down, tadi yang sangat down itu tahun 2008. Ya. Kenapa? Karena waktu itu terjadi krisis. Kalau di 98 itu krisisnya di Indonesia, di negara kita. Tapi ini kalau 2008 ini krisisnya di Eropa. Berawal dari Eropa? Dari Eropa. Kenapa berimbas ke kita? Karena mayoritas pesanan kita atau pembeli kita itu dari Eropa. Nah, di Eropa sendiri terjadi krisis hingga daya belinya menurun. Kemudian order kami juga sangat turun berarti. Bahkan yang udah ada order PO itu ada yang di cancel. Nah itu sampai dengan tahun 2010 itu masih sepi. Kemudian di 2010 itu kami berusaha untuk bagaimana membangkitkan lagi industri rotan ini. Jadi kami 2010 itu kami membuat forum komunikasi Rembuk Pasar, itu persatuan para pengrajin di desa Trangsan ini. Jadi kita satukan, kita ajak setiap ada masalah kita rembuk bareng, solusinya seperti apa. Kemudian dari ini muncul ide untuk membuat desa wisata. Ini tujuannya apa? Untuk membranding desa Trangsan ini agar lebih terkenal luas sebagai desa penghasil rotan. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Sejarah singkatnya dari awal mula rotan ini berkembang, terus kemudian sempat down, kemudian sempat down lagi, kemudian bisa berkembang lagi hingga saat ini. Kalau begitu terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan dan informasi yang diberikan. Saya pamit undur diri, ingin menjelajah di kota di daerah Trangsan ini. Terima kasih Pak. Ini merupakan produk jadi dari rotan yang siap diekspor ke mancanegara. Tetapi sebelum melakukan ekspor ke mancanegara, produk ini akan melalui tahap quality control dan nantinya akan di-packing seperti ini dan kemudian siap dikirim ke mancanegara. Desa Wisata Trangsan dengan basis edukasi memberikan fasilitas pada wisatawan untuk mengenal rotan lebih dekat. Mayoritas pengunjung yang datang yakni pengelajar. Wisatawan akan diajarkan langsung membuat produk rotan oleh pengelola. Membuktikan kerajinan dan furnitur rotan memiliki kualitas yang tidak kalah dari kayu. Sekitar 30% penduduk desa Trangsan berprofesi sebagai pengrajin rotan. Keterampilan didapat secara turun-temurun dari keluarga. Selain wisata edukasi, desa Trangsan juga memiliki tari rotan yang menggambarkan ciri khas desa.
Masih bersama Trip to Nusantara, kali ini kita masih jalan-jalan seputar desa wisata Rotan Trangsan. Katanya hari ini ada kegiatan launching tari rotan dan juga goes bersama kepala desa. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus Trip to Nusantara. Berhenti di situ saja, desa ini terus memajukan potensi yang dimiliki. Salah satunya dengan menciptakan tari rotan. Ayo tepuk tangan. Kalau kau suka rotan, mari kita lakukan. Kalau kau suka rotan, tepuk tangan. Kalau kau suka rotan, jangan nangis. Kalau kau suka rotan, berteriak. Kalau kau suka rotan, berteriak. Kalau kau suka rotan, mari kita lakukan. Kalau kau suka rotan, berteriak. Wah, meriah sekali acaranya. Puas melihat tari, aku mau coba racikan wedang rempah asli Trangsan. Belajar rotan sudah, jalan-jalan sudah. Kayaknya sudah dulu ya Trip to Nusantara kali ini. Sampai jumpa Trip to Nusantara selanjutnya.